Anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita bersama. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 299 orang, izin 40 orang dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-8 masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 19 November 2024 dan kami nyatakan dibuka serta terbuka untuk umum. Selanjutnya kepada hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR RI tanggal 18 November 2024, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 3. Penetapan mitra kerja Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa
Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R62-11-11-2024 tanggal 14 November 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia, kami mempersilahkan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Skors kami cabut. Yang terhormat jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang terhormat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan Prolegnas RU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RU Prioritas tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang menyatakan bahwa ayat 1 Prolegnas jangka menengah, Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama dan Prolegnas prioritas tahunan yang telah disepakati dalam rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 14, pasal 22 dan pasal 24 ayat 13 dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Ayat 2, Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada masa keanggotaan DPR. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Bob Hasan SHMH untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan. Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia serta perkenannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya selaku pimpinan Badan Legislasi
atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil penyusunan Prolegnas tahun RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025. Telah dibahas oleh Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka penyusunan Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 dan Prolegnas Nasional RUU Prioritas tahun 2025, Badan Legislasi telah menerima usulan 150 RUU dari komisi, fraksi-fraksi, anggota DPR, masyarakat maupun aspirasi hasil kunjungan ke daerah. Pemerintah dan rapat kerja yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 mengajukan 40 RUU untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan 8 RUU sebagai Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025. Sementara DPD mengajukan 109 RUU untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan 15 RUU sebagai Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025. Sehingga dalam penyusunan RUU tahun 2025-2029 terdapat 299 RUU yang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Prolegnas 5 tahunan. Dari jumlah tersebut di atas, Badan Legislasi telah membicarakan dan membahas semua usulan RUU tersebut dalam rapat kerja dan rapat panitia kerja yang diselenggarakan pada tanggal 18 November tahun 2024. Pendapat dan pandangan yang mengemuka dalam pembicaraan dan pembahasan tersebut antara lain terkait dengan A. Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU tahun 2020-2024, B. RUU usul DPR RI, pemerintah dan DPD RI, serta C. Rasionalitas penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas, serta berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh anggota Badan Legislasi, Kementerian Hukum RI, serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Berdasarkan hal tersebut di atas, rapat kerja Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI memutuskan dan menetapkan sebagai berikut. 1. Jumlah Prolegnas RUU tahun 2025-2029 sebanyak 176 RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka. Dan 2. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 sebanyak 41 RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, adapun secara lengkap daftar RUU sebagaimana dimaksud terlampir dalam laporan Badan Legislasi ini. Demikian laporan Badan Legislasi mengenai penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025. Untuk itu mohon kiranya agar daftar RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dapat disetujui oleh rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja untuk menyelesaikan penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025 tahun 2029, Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum, pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, yang ditugaskan dalam pembahasan penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 ini. Pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi-fraksi, sekretariat, tenaga ahli Badan Legislasi, dan Badan Keahlian Dewan, sehingga Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun ini dapat diselesaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 19 November 2024, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Bob Hasan, SHMH, A strip 85.
Ketua Badan Legislasi DPR RI dan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Sidang Dewan yang kami hormati, setelah kita mendengarkan dengan seksama laporan pimpinan Badan Legislasi DPR RI, maka kami selaku pimpinan rapat paripurna akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, persetujuan rapat paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta Menteri Hukum Republik Indonesia atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 tersebut. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh A. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR. Dan C. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilahkan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Martin Manurung SEMA untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan Dewan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai berikut. 1. Sesuai penugasan oleh Badan Musyawarah kepada Badan Legislasi dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Badan Legislasi telah mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum pada tanggal 18 November 2024. Berdasarkan rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI, terdapat 34 daftar inventaris masalah dengan rincian 32 DIM bersifat tetap, 1 DIM bersifat perubahan substansi dan 1 DIM bersifat perubahan redaksional. DIM bersifat tetap disetujui dalam rapat kerja
dan DIM yang bersifat perubahan substansi dan perubahan redaksional dibahas dalam rapat panja. Kedua, materi muatan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah dibahas dan diputuskan secara musyawarah mufakat dalam panja adalah A. Penyisipan 4 pasal, yaitu pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPR, dan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024. Dan B. Perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1, yaitu dengan menambahkan ayat 2 pada ketentuan pasal 22D. Yang ketiga, selanjutnya pada saat rapat kerja pengambilan keputusan rancangan undang-undang perubahan PDKJ yang dilaksanakan tanggal 18 November 2024 pukul 19.30 WIB, seluruh fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi PKS, dan fraksi PAN dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Ketua rapat dan hadirin sekalian, demikian laporan pembicaraan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi, baik dari tim pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum, pimpinan dan anggota Komite 1 DPD RI yang ditugaskan dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini. Pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi-fraksi, sekretariat, tenaga ahli Badan Legislasi dan Badan Keahlian Dewan, sehingga rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini dapat diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 November 2024, Pimpinan Badan Legislasi, Wakil Ketua Martin Manurung, nomor anggota A369. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan seluruh pimpinan dan segenap anggota DPR RI, kemudian yang mewakili DPD RI, kolega saya Menteri Hukum Republik Indonesia, hadirin undangan saya yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya menjadi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmatnya kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini kita kenal sebagai daerah khusus ibu kota akan mengalami transisi menjadi daerah khusus Jakarta dan akan memperkuat kedudukannya secara regional maupun kota global. Dalam proses transisi tersebut tentu ada konsekuensi hukum yang akan terjadi dan perlu kita antisipasi bersama. Oleh karena itu produk hukum untuk memberi kepastian transisi penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu keharusan. Atas hal tersebut kami bersyukur dengan inisiatif DPR RI melalui Badan Legislasi DPR RI mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sekaligus juga mampu mengidentifikasi adanya celah hukum dalam proses transisi penyelenggaraan pemerintahan. Proses ini telah berlangsung dari 11 November 2024 oleh DPR RI dan kemudian dilanjutkan dengan surat kepada Presiden. Dan kemudian Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum sebagai perwakilan sesuai dengan surat tertanggal 14 November 2024. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota Badan Legislasi, Panitia Kerja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi DPR RI, juga Komite 1 DPD RI dan tim pemerintah yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan pembahasan 34 DIM dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanggal 18 November 2024. Pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk memutuskan 32 nomor DIM bersifat tetap disepakati sesuai usulan DPR RI, dan 1 DIM bersifat perubahan substansi yaitu penyesuaian terhadap dasar hukum konsideran, mengingat untuk menegaskan keterlibatan DPD RI dalam pembahasan RUU ini, dan 1 DIM bersifat perubahan redaksional dalam penjelasan umum yang sebelumnya tertulis Undang-Undang Nomor 2L tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003, serta menyisipkan 4 pasal yang dapat memberi kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan dan nomenklatur pemerintahan untuk gubernur dan wakil gubernur, anggota DPR RI, daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, anggota DPD RI, daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih
atas segenap dedikasi semua pihak, baik DPR RI maupun DPD RI dan seluruh panitia kementerian terkait, ke masyarakat media atas dukungan dan perhatiannya sehingga RUU ini dapat dibahas dengan lancar. Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti untuk mengundangkan RUU ini setelah menerima nantinya dari DPR RI. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita semua dalam rangka memberikan yang terbaik bagi masyarakat bangsa negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Republik Indonesia atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Republik Indonesia, kami mempersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan mitra kerja Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR RI tanggal 18 November 2024 menetapkan Badan Penyelenggara Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi mitra kerja Komisi 8 DPR RI. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan bahwa mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah penetapan mitra kerja Komisi 8 tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam rapat paripurna hari ini.
dengan sijing dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.